Itu kebanyakan orang-orang Maduranya yang sudah tua nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Oh, Itu berarti yang full menjadi, bahasa Madura. iya. Selamat datang kembali teman-teman di Angkringan GTO. Nah, hari ini kita masuk sesi. Kita bicara sesi ini bicara tentang random talk. Random talknya tentang apa? Tentang tema besarnya itu lebih ke we are human after all. Jadi ya gimana kita kemudian menjadi manusianya. Dan kali ini sudah hadir member atau anggota GTO kita. Yang pertama yang ganteng sendiri itu di sebelah saya pakai baju marun dan baju tahanan ya. Ada Mas Felix dan Mas Eka. Selamat apa nih? Selamat malam apa selamat siang, Mas? Selamat menempuh hidup baru. Oke. Ya, dan saya sendiri Ade. Kita bicara itu dia Mas Felix. Sorry, kali ini baru habis minum. Oke. Kita bicara kali ini tentang we are human after all. Oke, Mas Felix dan Mas Eka, boleh diceritakan nih ya dalam perjalanan kita selama berapa puluh tahun berteman ya. Jangan diungkapkan puluhan tahunnya, nanti kita ketahuan tua, Pak. Ya mungkin dari dulu kita sempat ketemu mungkin SD, SMP atau sampai baru bertemu kuliah ya. Kita sudah berpengalaman ketemu banyak orang. Nah kalau untuk saat ini, saat yang to now, benar-benar sekarang, Mas Felix, Mas Eka gimana? Coba deh, Mas Felix dulu. Sekarang Mas Felix itu berada di mana? Bisa ceritakan lokasi profesinya di mana, ketemu siapa, keadaannya seperti apa? Mungkin singkat saja. Ya, sebelum cerita ke sana, sebenarnya lebih membuat garis benang merahnya enak. Sebelum saya sampai di sini tuh saya sekitar 2 tahun lah kerja di Jakarta. Terus memilih untuk bekerja di satu daerah di ujung timur Pulau Jawa. Nggak timur-timur banget sih. Cuman yang dirasakan sangat berbeda ya di sini culture-nya. Saya pikir satu Pulau Jawa itu masih sama-sama Jawa gitu. Ternyata enggak. Tapi ya? Ternyata di sini banyak orang-orang yang tidak paham bahasa Jawa juga ternyata di daerah Jember sini. Jadi saya sekarang sudah mengabdikan diri di daerah Jember, jadi kerja di Jember. Saya pikir orang-orang Jember itu banyak bisa bahasa Jawa gitu. Tetapi nyatanya banyak yang malah bahasanya bahasa Madura. Bahkan di pinggir-pinggir wilayah rumah gitu kan, kalau saya kan prefer rumah itu di daerah pinggiran gitu biar lebih adem. Dan itu kebanyakan orang-orang Maduranya yang sudah tua nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Oh, berarti full bahasa Madura? Iya, itu yang menjadi suatu tantangan juga sih untuk untuk membuat pergaulan gitu di tengah masyarakat. Karena kan seperti paribasa ketika kita SD itu kan, di mana langit dijunjung, di situ kaki dipijak, apa ya? Apa Mas Eka? Paribasa itu Mas? Bikin paribasa sendiri nih kayaknya. Waktu SD itu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oh, kebalik berarti. Ya. Mungkin begitu tadi. Oke. Bahkan ya teman-teman, si Mas Felix ini yang masih ada di Pulau Jawa di daerah timur, dia merasakan adanya culture. Sebelumnya sih Mas Felix sempat berkarir di Jakarta, bahkan sempat di pulau lain selain Jawa. Tapi ternyata
dengan pengalaman baru di Jawa Timur ini, di Jember, dia juga merasakan culture shock yang baru. Nah, kalau menariknya kalau kita dengarkan dari Mas Eka. Mas Eka gimana? Mas Eka ini kalau nggak salah melalang buananya di luar Pulau Jawa. Iya. Sebetulnya kalau kita bicara lokasi sih di situ-situ aja sih ya. Maksudnya saya sih di luar Pulau Jawa paling banyak ya di Pulau Kalimantan sebetulnya. Di Pulau Kalimantan. Kalau dari lokasi memang saya domisilian asli Jogja. Kemudian awal bekerja di Kalimantan Timur dengan culture. Kebetulan kalau Kalimantan Timur yang area saya tempati ini bagian besar itu Bugis, ada Dayak juga. Kemudian sempat ke Jakarta, saya sempat resign ke Jakarta. Ya kalau Jakarta mungkin sebagian besar teman-teman juga udah tahu gitu budaya Jakarta itu seperti apa. Dan akhirnya saya juga bekerja lagi Kalimantan, tapi untuk yang kedua itu Kalimantan Selatan, Kalsel. Tipikalnya juga beda dengan teman-teman di Kaltim ya. Tapi poinnya sebetulnya bukan kita harus tahu tiap-tiap budaya ya, tapi kalau saya sih gimana kita menyikapi tiap ketemu budaya. Biasanya sih ya sebetulnya kalau orang Jawa ya seperti Mas Felix bilang tadi, orang Jawa itu karena kebetulan saya orang Jawa ya itu nggak rempong gitu, maksudnya orang Jawa itu nggak cenderung untuk apa ya, dia lebih mudah berbaur ya. Mungkin ada 5 poin lah biasanya tuh kalau orang Jawa itu kan kalem, pasti rata-rata sebagian seperti itu, jadi kalem ketika mulai awal perkenalan. Kemudian prinsipnya itu kalau kita merantau ya mudah membaur. Kalau saya sih secara simpelnya biasanya kita gunakan dalam berkomunikasi itu sedikit bahasa dari budaya orang yang kita ajak komunikasi. Karena kalau saya itu di mining itu ketemunya yang banyak itu ya sebenarnya hampir dari semua daerah ada ya. Tapi apabila kita ketemu sama orang Batak misalkan, ya kita ngobrolnya kita confident aja untuk misalkan memanggil dia itu dengan Lai, gimana kabar Lai gitu kan. Kemudian ketemu orang Bugis misalkan, Daeng, gimana Daeng, ketemu yang lebih tua gitu ya misalkan ya. Nah itu sih salah satu metode berbaur yang paling mudah. Kemudian ya kita harus siap memang. Cara menyapa pun mungkin orang Batak itu sudah biasa agak keras. Ya jadi kita nggak usah malu-malu sebagai orang Jawa gitu. Ya sedikit aja agak keras gitu, bercandanya sedikit lebih selengean. Intinya kita paling gampang itu dalam berbaur itu kalau saya sih mirroring ya. Mungkin teman-teman juga ada berkomunikasi, mirroring aja kira-kira kita baca dia seperti apa, kita samakan frekuensi. Yang ketiga biasanya memang udah bawaan ya kalau orang saya kebetulan suku Jawa biasa sopan santun itu sudah jadi apa namanya ya dari kecil lah, biasanya harus sopan dan santun gitu. Harus ringan tangan itu yang keempat. Kemudian ringan tangan mudah memukul. Iya, ringan tangan itu mudah memukul. Oh iya berarti kita harus panjang tangan gitu. Panjang tangan tuh curi. Ya. Kan ya, kalau ringan tangan itu kan dia mudah memukul. Kalau panjang tangan mudah dipukul biasanya. Mas. Oke, teman-teman kembali lagi dengan pribadi seperti kita nih, maksudnya untuk bertemu orang baru kita lebih mudah untuk memulai pembicaraan. Sempat terkena kendala nggak? Kalau di Mas Eka udah bilang ya sedikit kita mengikuti mereka punya budaya seperti apa, cara berbicaranya seperti apa. Tapi so far bertemu dengan hal yang sangat menantang nggak dengan dunia baru, dengan teman-teman yang punya background baru? Sebagai contoh nih, saya di Jepang jelas bahasa Jepang itu kalau belajar sehari semalam juga nggak akan bisa ya. Dan budaya Jepang itu sangat tricky menurut saya. Ada hal-hal baru yang saya pelajari. Tapi sebisa mungkin ya karena saya juga sempat nonton dan ngikutin Naruto, dulu kecilnya juga baca manga gitu ya. Ya dengan apa yang saya dengar dari situ, saya coba pronunciation bicarakan ya. So far lebih diterima karena kita berusaha mendalami dan berbicara dengan bahasa mereka, jadi lebih diterima dan itu memudahkan saya sih. Tapi so far tantangannya memang kemudian untuk bicara fluent secara lancar ya susah.
Tapi gimana? Kalau ketemu orang Madura sampai sekarang masih nggak bisa ngomong, Mas Felix? Belum bisa sih, cuman paling 1-2 kata. Misal yang biasa kan terima kasih gitu, matur selangkong, sakalangkong kayak gitu. Yang ibaratnya lebih menghargai mereka lah, yang kata Mas Eka tadi kan dibilang kita mirroring lah, yang biasa mirroring. Kan terima kasih, halo gitu kan, yang bisa kira-kira kena gitu buat mereka untuk menyapa duluan. Mirroring, oke. Mas Eka gimana? Selain teknik yang tadi sudah diceritakan, ada tantangan yang lebih tinggi? Ya memang komunikasi itu yang pertama sih. Jadi maksudnya kita selesaikan dulu masalah komunikasi, baru kita selesaikan masalah kerjaan sih. Biasanya seperti itu, karena kita juga nggak bisa, misalkan pun kita memiliki jabatan yang lebih tinggi dari seseorang gitu, tapi kalau kita secara komunikasi sudah salah langkah, untuk kerjaan pasti tidak akan clear gitu. Kalau kita bicara pekerjaan ya, mau kita memberikan instruksi pun, ketika permasalahan pertama komunikasi itu belum selesai, ya artinya kita instruksi apapun tidak akan sampai. Kalau kendala di aktual ya, di lapangan ya, dalam berkomunikasi, memang kendalanya kalau ketemu orang yang cenderung introvert, atau lebih tepatnya kan sebagian besar introvert gitu ya, tapi lebih tepatnya itu dia minim feedback dan pendiam. Nah itu yang lebih susah. I see. Ya kita nggak, tadi sama seperti Mas Ade nggak sebut suku ya, tapi memang secara personal ada sebagian orang seperti itu memang paling susah dibaca ya. Apakah orang ini nerima atau enggak, apakah orang ini sebetulnya marah atau enggak, atau apakah akan dilaksanakan atau enggak yang mau kita siarkan atau instruksikan, ya itu. Jadi paling susah kendala ya kalau ketemu orang yang minim feedback. Jadi kita nggak bisa baca tuh sebetulnya penangkapannya seperti apa. Itu sih Mas. Tapi Mas Adi, ada tambahan Mas Adi. Menurut saya sih di mana-mana pun kita berada, sebenarnya masalah komunikasi pergaulan itu cuman kita bisa memanfaatkan 3 magical word. Terima kasih, maaf, dan tolong. Udah itu aja. Dimanapun kita melakukan hal tersebut, kemungkinan besar kita bakal diterima kok di lingkungan. Setuju. Ya, ini 3 magical word nih muncul di sesi ini, menarik juga. Ya. Jadi sebenarnya saya berpikir kita berbicara tentang culture shock, kemudian berbicara dengan banyaknya budaya, adat, latar belakang seseorang di dunia ini, di tempat kita berada sekarang, profesi kita, lingkungan kerja kita, dan ternyata memang semuanya kembali kepada pribadi kita, semuanya kembali ke bentuk yang dibuat, gimana ya bahasanya, kembali kepada bagaimana kita dibentuk, dan dimana di situ ada 3 magical words. Jadi semuanya itu sangat berhubungan ya menurut saya. Dan satu lagi sebenarnya yang menarik, yang dari dulu saya sempat dengar dan saya coba praktekkan, dan selama ini selalu bisa berhasil, itu saat kita punya niatan baik ya. Saat kita memang melakukan sesuatu, niatannya baik, mau apapun yang terjadi, mau berliku atau apapun, kalau kita berniatan baik ya nanti hasilnya juga akan baik. Jadi begitu kita mau berteman, kita mau ketemu orang yang mungkin itu sekasar-kasarnya, atau mungkin menurut kita kasar tapi ternyata enggak, nah itu ya begitu kita punya baik, pasti nanti kita akan mendapatkan hasil yang baik. Sesi berikutnya saya mau ajak teman-teman untuk memilih. Ini sebenarnya sesinya sama seperti Mas Eka di sesi sebelumnya, cuman karena saya masih host baru, jadi saya mirroring juga ke Mas Eka yang waktu itu membahas tentang baru sekali nge-host juga. Pura-puranya banyak Kak, pura-puranya sudah banyak. Tapi ini saya belum bikin pertanyaannya, jadi saya akan random menanyakan sesuatu ke kalian berdua ya. Menjebak nggak ini pertanyaan? Ini masih berhubungan dengan tema kita kali ini, yaitu tentang tadi we are human after all, ya ketemu orang yang berbeda-beda, culture shock dan lain-lain. Nah,
Pertanyaan pertama nih, silahkan pilih satu ya. Saya akan berikan dua opsi, dua pilihan jawaban, tapi kalian hanya boleh pilih satu. Oke. Untuk mencoba hal yang baru, kalian ingin di mana? Oke, untuk mencoba hal yang baru, kalian ingin di mana? Pilihannya di benua Asia atau bukan benua Asia. Pilihan keduanya lebih spesifik kalau bisa Pak Mas Ade. Kalau nggak bisa, soalnya kita bisa milih ke Eropa, bisa milih ke Amerika, atau bahkan ke Afrika. Nah ini saya langsung spesifikkan aja klaster besar karena kita berada di Asia. Benua Asia atau non Asia? Kalau saya apa Mas Eka dulu nih? Mas Eka dulu. Urut tua lah Mas Eka dulu. Non Asia lah ya. Non Asia. Mas Felix? Sama non Asia. Oh non Asia. Oke, menarik. Dua jawaban sama. Kenapa nih? Karena kita satu perguruan, jadi pilihannya sama. Sebetulnya kita saling DM tadi. Biar udah contek-contekan nih. Enggak. Apa yang motivasinya kok tidak ingin eksplor Asia, padahal Asia masih luas loh, misalnya di Jepang, Korea Selatan, yang lain. Oh maaf nih ada penampakan nih, nanti ditutup dulu aja ya. Kenapa nih? Kenapa di Asia? Sorry. Kenapa non Asia? Mas Eka mungkin mau menjawab? Kalau saya sih simpel aja. Karena ditawari itu otomatis akomodasi semua dibiayai. Kalau masih di Asia, ya saya sih dengan usaha saya sendiri, kemudian menabung. Saya masih bisa dan masih mampu. Saya habis menabung Mas. Di luar Asia. Ini ya. Motivasinya lebih ke biaya berarti ya? Ya apa ya? Ya itu logika sederhana saya sih. Karena pertanyaannya cepat dan jawabnya harus cepat, ya gampang saja. Oke, Mas Felix? Itu yang kalau saya pribadi sih kalau dilihat Asia culture-nya mungkin hampir-hampir sama ya Mas untuk masalah culture. Beberapa kali udah ke beberapa negara itu hampir sama menurut saya culture-nya. Walaupun berbeda ya, tapi maksudnya ada garis benang merahnya lah. Saya pengen nyoba yang pengen saya coba itu malah Afrika Mas, karena nanti di sana bisa berburu rusa. Menarik. Emang kalau Mas Felix itu jawabannya out of the box ya, box pisang. Oke, pertanyaan kedua. Dalam 20 tahun ke depan Anda ingin tinggal di pulau mana di Indonesia? Jawa atau non Jawa? Jogja. Jawa ya. Mas Eka? Jawa. Oke, kenapa? Karena sudah nyaman, memang nyaman di Jawa. Ya karena tadi saya duluan. Oh ya, baik Mas. Ya salah satunya karena memang orang tua di Jogja ya, jadi sudah nyaman juga di Jogja dengan budaya culture dan sebagainya. Saya rasa Jogja merupakan salah satu kota yang nyaman untuk menjadi tempat tinggal di hari tua. Tetapi ada satu mimpi sebenarnya dengan istri saya, bahwasanya ketika nanti kita sudah mulai umur 40, 50 itu kalau bisa kita mempunyai suatu kind of organisasi yang non profit gitu tapi di daerah Nusa Tenggara gitu untuk bantu mereka untuk sekolah lah, at least kayak gitu. Menarik. Itu pandangan aja sih. Jadi kayak Aris Sihasale nih ya sama. Tapi kalau Aris Sihasale bukannya di Papua sana ya? Di Papua, ya Aris Sihasale di Papua, kalau Aris Setiawan ya di ya. Soalnya gini Mas, saya lihat
event yang tadi kan di Jember itu ketimpangan pembangunan tuh nampak nyata gitu. Itu masih di Pulau Jawa, apalagi bahkan di Jember ya, apalagi Iya. di timur dari Jember. Iya, apalagi Oke, di Pulau. thank you Mas Felix. Gimana Mas Eka? Jawa yang ya apa namanya, ada istilah bangun desa ya. Jadi kalau saya lihat yang pertama faktor kedekatan keluarga itu juga pasti menentukan. Kemudian di Jogja itu masih banyak yang bisa kita gali lah, kita explore lebih gitu. Jadi saya mikirnya sih simpel aja sih. Jadi misalkan kita pengen jadi kaya itu bisa, nggak harus jauh-jauh gitu. Kita bisa mengkayakan diri sendiri dan lingkungan sekitar kita ya di daerah kita gitu. Kalau mimpinya sih ke arah sana. Jadi kalau bisa di Jogja ya di Jogja gitu. Tapi mainnya kemana-mana. Asik. Apalagi di Eropanya dibayarin yang sudah aman. Oh gitu. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir. Yang menjadi manusia dengan tema kita hari ini, dengan kita tadi sudah membahas 3 magical words. Pilih mana? Memberi atau menerima? Mas Eka? Memberi. Mas Felix? Sama satu perguruan, memberi dong Pak. Memberi. Sama terus saya. Alasan? Ya contoh gampang lah, kalau kita memberi itu nantinya kita walaupun nggak mengharap akan dikasih kok. Itu aja sih. Kalau kita memberi yang bagus, otomatis kita feedbacknya nanti juga akan bagus. Yes. Tapi kalau kita mengharap menerima dulu tanpa kita memberi sesuatu kepada orang, ya gimana gitu, nggak logis aja sih. Kita mengharapkan sesuatu tapi kita nggak memberikan sesuatu, kita nggak ada hukum Newton pertamanya gitu. Ya karena energi itu kekal ya. Ya benar. Ya. Ketika kita kasih akan balik. Iya. Give and takes. Oke teman-teman, terima kasih. Udah nggak terasa nih, udah hampir 30 menit. Kak, jawabannya sama. Tadi 1/2 sudah telepati tadi, udah tahu jawabannya pasti akan sama. Jadi menarik sekali teman-teman. Terima kasih udah kita berbicara banyak tentang We Are Human After All, gimana tentang culture shock di tempat kita berprofesi sekarang. Dan sekarang tadi disebutkan gimana kita kalau approach sama orang-orang baru yang backgroundnya beda. Salah satu caranya dengan mirroring. Kita berusaha kita berusaha lebih dulu mengenal mereka. Dari sini kita lebih dulu memberi perhatian dengan mirroring, cara gimana mereka berbudaya, punya basic apa, maksudnya basic itu bahasanya seperti apa atau budayanya seperti apa, kita coba selami. Saya misalnya di Jepang, Mas Felix misalnya di Jember, Mas Eka misalnya di Kalimantan, ketemu berbagai macam teman yang backgroundnya berbeda, kita coba mirroring dulu. Yang intinya kita coba selami, ya nothing tulus, yang penting niatannya bagus. Dari situ ya sambil berjalan kita syukur-syukur bisa dapat hasil yang baik. Dan tadi dari pertanyaan-pertanyaan itu ya sepertinya sejalan ya, selaras dengan apa yang dibicarakan. Yang penting juga terakhir 3 magical words. Yang pertama, tolong ya Mas Felix diteruskan. Ya, maaf kalau dari kata-kata kita yang misal ada yang kurang berkenan. Selebihnya Mas Eka tolong. Baik, terima kasih buat Mas Ade yang sudah menjadi host dengan tema yang sangat menarik, Mas Felix yang sudah jadi salah satu narasumber, dan juga tentunya teman-teman yang mau sampai akhir mendengar atau menonton video kami. Sekali lagi saya ucapkan mewakili saya dan teman-teman GTO nih, Angkringan GTO, terima kasih. Oke, bye-bye.